Renungan Minggu kelima masa Paskah berdasarkan Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 12. Tema renungan: mengenal Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Pater Tony de Mello pernah bercerita tentang seseorang yang baru saja bertobat. Pada suatu hari, dia bertemu dengan seorang teman lamanya. Teman lamanya itu berkata kepadanya, "Anda baru saja bertobat dan menjadi pengikut Kristus. Tentu ada banyak hal yang Anda tahu tentang Yesus." Orang itu menjawab, "Saya memang telah menjadi pengikut Yesus, tetapi saya mempunyai pengetahuan yang sangat sedikit tentang Yesus." Temannya itu tidak percaya dan karena itu bertanya, "Kalau begitu, di mana Yesus dilahirkan?" Orang itu menjawab, "Tidak tahu." "Berapa usia Yesus waktu disalibkan?" Orang itu menjawab, "Tidak tahu." "Kapan dia naik ke surga?" Orang itu menjawab, "Tidak tahu." "Siapa nama ibunya?" Orang itu menjawab, "Maria." Temannya itu agak terkejut dan kecewa karena pengetahuan orang itu terlalu sedikit. Oleh sebab itu dia berkata kepada sahabatnya itu, "Sahabat, terlalu sedikit pengetahuanmu tentang Yesus. Bagaimana mungkin engkau bisa dipermandikan dengan pengetahuan yang sangat sedikit itu?" Orang itu menjawab, "Benar teman, aku juga sangat malu karena pengetahuanku tentang Yesus sangat sedikit. Tetapi sekurang-kurangnya saya tahu pasti tentang satu hal ini. Tahun lalu, sebelum saya dipermandikan, saya adalah seorang pemabuk, pencuri, dan perampok. Tetapi sejak aku mengenal Yesus dan ajaran kasih-Nya, aku tidak lagi menjadi pemabuk, perampok, dan pencuri. Semua itu terjadi karena ajaran Yesus. Hanya sebanyak itulah yang saya tahu tentang Yesus." Saudara-saudari terkasih, pesan cerita itu kiranya cukup jelas. Kita tidak cukup mengenal Yesus sebagai nama dengan unsur-unsur historis yang ada di dalamnya. Mengenal Yesus berarti mengetahui ajaran-ajaran Yesus dan berusaha mengubah hidup kita sesuai dengan ajaran-ajaran Yesus itu. Orang yang bertobat tadi tidak banyak mengenal Yesus secara historis, tetapi dia berhasil mengubah hidupnya dengan ajaran-ajaran Yesus. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Apakah yang dimaksudkan oleh Yesus ketika dia berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup"? Kita lihat satu persatu. Pertama, Yesus adalah jalan. Di dalam pemikiran orang-orang Yahudi, jalan selalu berkaitan dengan jalan-jalan Allah. Di dalam kitab Ulangan bab 5 ayat 33 misalnya, Allah berkata kepada Moses, "Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani supaya kamu hidup." Dengan mengikuti jalan Allah itu, orang akan memperoleh kehidupan.
Itulah sebabnya si pemazmur di dalam Mazmur 27 ayat 11 berdoa, "Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan." Bagi orang Yahudi, manusia harus berjalan pada jalan Allah atau hukum-hukum Allah supaya dia memperoleh keselamatan. Tetapi di dalam Injil hari ini, Yesus menyebut dirinya sebagai jalan. Hal itu berarti bahwa kita bisa sampai kepada Yesus hanya kalau kita berjalan pada jalan Yesus. Kedua, Yesus adalah kebenaran. Dalam Mazmur 86 dikatakan, "Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu." Mazmur 86 ayat 11. Di dalam diri Yesus, kebenaran tidak lagi menjadi sebuah konsep, melainkan sebuah pribadi. Yesus tidak cuma mengajarkan kebenaran, melainkan menghidupi kebenaran itu sendiri. Itu berarti bahwa kita bisa sampai kepada Bapa dengan menghidupi kebenaran-kebenaran yang diajarkan oleh Yesus. Ketiga, Yesus adalah hidup. Penulis kitab Amsal mengatakan, "Siapa yang mengindahkan didikan menuju jalan Allah." Amsal bab 10 ayat 17. Atau di dalam Mazmur dikatakan, "Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan." Mazmur 16 ayat 11. Ketika Yesus mengatakan bahwa Dia adalah hidup, maka yang dimaksudkannya ialah bahwa Dia merupakan jaminan kehidupan. Itu berarti bahwa kita bisa sampai kepada Bapa dengan menghidupi cara hidup yang telah dihidupi oleh Yesus. Saudara-saudari terkasih, orang yang bertobat dalam cerita tadi mengetahui cuma sedikit data-data historis tentang Yesus. Tetapi dia mengenal jalan-jalan Yesus, yakni ajaran-ajaran Yesus, dan mengubah hidupnya berdasarkan ajaran-ajaran Yesus itu. Ajaran-ajaran Yesus itu sebenarnya tidak terlalu muluk-muluk untuk bisa dijadikan sebagai pedoman hidup. Misalnya, jangan lakukan kepada orang lain apa yang engkau tidak suka orang lain perbuat terhadap kamu. Janganlah menghakimi agar kamu pun tidak dihakimi. Layanilah satu sama lain dalam semangat kerendahan hati. Ampunilah, maka kamu pun akan diampuni. Kasihilah sesamamu manusia. Berdoalah untuk orang yang membenci kamu, dan lain-lain sebagaimana tertulis di dalam kitab suci. Dengan mengikuti jalan Yesus yang adalah kebenaran, kita akan memperoleh kehidupan kekal. Tuhan memberkati kita. Amin. Sampai jumpa lagi dalam renungan berikutnya.